Yaj'al kaidahum fi tadlil, Allah menghancurkan tipu daya mereka menjadi sia-sia. Di antaranya wa arsala alaihim tayran ababil. Begitu saudara-saudara sekalian. Ya, saya selalu berdoa ini karena ini sudah jahat semua dengan Islam. Jahat dengan ulama, jahat dengan habaib, jahat dengan kiai. Yang bikin masalah orang ngomong ditangkap. Kan begitu kan? Saya nggak perlu sebut namanya. Yang jadi orang Islam apa bukan? Dibilang Tuhan bukan orang Arab, kan goblok tuh manusia. Tuhan bukan orang Arab. Ada lagi yang bilang Islam ini agama penjajah dia di Indonesia. Orang-orang dia semua yang berbicara itu. Maka saya hampir setiap subuh tuh kalau kunut menyumpahin terus kepada mereka. Jumat nyumpahin terus kepada mereka. Jadi sekalian, biar mudah-mudahan tentara Allah yang diturunkan lagi seperti Allah turunkan ketika mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Amin. Ya Rabbal. Dan nggak percaya sama hari kiamat, nggak percaya sama siksa kubur, dia jalannya masuk situ. Itu masih naik lampir ketahuan. Tahu naik lampir? Bu, naik lampir siapa? Mega. Lampir tuh dia nggak percaya tuh hari kiamat, nggak percaya sama pertanyaan kubur. Lu masuk aja jalan situ, gua katanya itu dari kuliah. Banyak sekarang termasuk menteri agama itu ngomongnya ngaco semua udah. Muharram ditukar. Emang yang punya bulan siapa? Yang punya tanggal siapa? Bukan negara Republik Indonesia. Yang punya tanggal, yang punya bulan Allah. Inna iddatas syuhur indallah isna asyara syahran. Allah punya bulan 12 ya, untuk menentukan waktu. Dia dilihatnya dari bulan. Kalau bulan sudah bundar di tengah-tengah itu malam 15. Saudara-saudara sekalian, memang kita jarang hafal kalau hitungan hijriah. Kita banyak hafal hitungan miladiah. Jadi Muharram itu sebelum Nabi dilahirkan sudah ada, Allah sudah tentukan ada bulan Muharram. Dan bulan Muharram akhirnya dijadikan awal tahun dalam Islam. Kenapa? Waktu Sayyidina Umar Ibn Khattab menjadi khalifah, karena Islam sudah mencapai 2/3 belahan dunia. Kenapa Islam belum ada penanggalan? Jadi banyak di antara mereka mengusulkan agar Islam punya penanggalan sendiri, jangan mengekor kepada penanggalan miladiah atau tahun kabisah atau tahun-tahun yang dibuat oleh orang-orang Romawi kuno. Nah di situ kumpul para pembesar-pembesar Quraisy. Dari kalian ada yang mengusulkan ditentukan berdasarkan hari kemenangan Islam dalam perang Badar, berdasarkan turunnya Al-Quran. Banyak yang diusulkan, tidak ada yang diterima. Maju salah seorang kenamaan, saudara sekalian, Al-Imam Ali karramallahu wajah, memang orang yang pintar sesudah beliau Rasul. Dia mengatakan awal tahun dalam Islam itu ditentukan berdasarkan hari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang jatuh pada bulan Muharram. Apa alasannya kata Sayyidina Umar? Karena hijrah Nabi itu mengandung 3 unsur. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, yang ketiga jihad. Di Mekah Nabi menanamkan keimanan sampai turunnya perintah Isra wal Mi'raj. Setahun kemudian datang perintah hijrah. Jadi kalau sudah nggak kuat, kita ini harus hijrah. Nah kita sekarang nggak usah hijrah, saudara sekalian. Mau hijrah kemana kita? Indonesia negara kita. Engkong kita, dato kita semuanya ikut berjuang merebut kemerdekaan. Cuma si kunyuk-kunyuk aja sekarang ini pada brengsek tuh. Tahu si asing. Negara kita kan ini oligarki. Tahu oligarki biar paham. Oligarki itu artinya Indonesia ini dipimpin oleh bangsa Indonesia, cuman yang mengendalikan semuanya itu orang asing. Sekarang Cina tuh naga-naga yang 10, sekarang tinggal 9. Mudah-mudahan yang 9 dia pada mampu semua. Amin. Begitu ngomong sedikit jadi ada greget dikit gitu. Lo ngomong sholat lagi, ngaji lagi, udah kenyang dari dulu. Perlu, cuman kita harus menyampaikan ini. Inilah yang namanya oligarki. 4 orang Cina kaya di Indonesia itu kekayaannya menyaingi 100 juta bangsa Indonesia. Bayangin coba.
Dan sekarang yang namanya Pulau Kapuk, ya itu sudah dikuasai sama dia semua. Pulau G yang belum lama diributkan zaman Fauzi Bowo, sudah lihat. Sekarang bangunannya udah bentuk Cina semua. Sekarang kalau berantem kita sama Cina, kalah kita. Dikeroyok sama dia. Dulu Cina paling takut. Cina orang makan babi sekali, nggak di buat peleng, begitu dia. Takut Cina sama kita. Nah inilah yang terjadi di Indonesia, saudara-saudara sekalian. Termasuk juga hari kelahiran Nabi digeser. Emang yang melahirkan Nabi siapa? Pemerintah di Indonesia. Yang melahirkan Nabi itu jauh-jauh hari sudah ditentukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 12 Rabiul Awal, jatuh hari Senin, saudara sekalian. Allah yang menentukan, ya dia geser. Sialan, dangkalan sialan udah. Jadi Islam ini dikit-dikit mau digeser, saudara-saudara sekalian. Ya saya juga bisa bicara terus keras, cuman tetap ya kita mesti waspada. Jangan sampai salah ngomong, tangkap lagi. Masukin buah penjara buah tanah, minggu mati habis riwayat. Jadi kita jangan konyol, lihat beliau Rasul berjuang bagaimana. Karena Nabi itu diatur sama Allah. Kata Allah, Rasulku Muhammad, kau tidak kuat sudah di Mekah, sudah hijrah saja ke Madinah. Kau ajak itu orang-orang yang beriman, as-sabiqunal awwalun, ya minal muhajirin, 135 orang kurang lebih yang sudah beriman itu ajak hijrah ke Madinah. Nanti di sana bertemu dengan orang Madinah, yaitu orang-orang yang diberi gelar Ansor. Kenapa Ansor? Penolong. Jadi begitu Nabi dengan sahabat yang hijrah ke sana enggak punya kambing, mereka punya kambing 10, dikasih muhajir 5 ekor, piara tuh kambing. Yang enggak punya kios dikasih kios. Dari sekalian yang enggak punya harta dikasih hartanya semua, semuanya diberi nama Ansor, penolong. Sampai ada yang istrinya 3 dikasih sahabat, 1 lu ambil tuh bini gua ceraiin. Enak aku gitu tuh. Enak kami itu tuh. Oh, kalau Ustaz girang sudah girang. Ini diberi nama Ansor. Di kita juga sebetulnya udah pantas, cuman kena hukumnya saja belum sampai. Udah takut. Kalau di Tunisia yang kormanya sering kita beli, itu ibu-ibu sendiri yang demo ke pemerintah. Karena di sana lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Maka perempuan itu pada jadi jomblo, dia demo kalau pemerintah harus mengizinkan suaminya nikah lagi. Kalau nggak mau nikah, tolong dijebloskan ke dalam penjara, begitu. Jadi kalau di Tunisia Pak, laki nggak mau kawin 2, dijeblosin penjara. Kalau seorang istri yang nggak mau dimadu, juga istrinya di penjara. Kalau dia mau menerima, yang kedua, ketiga, keempat dibiayai oleh negara, enak juga. Kita belaparan biayain orang yang kawin Ustadz salah sedikit aja dicekal sudah dikalian. Iya di mana-mana kan begitu. Hati-hati makanya kalau ada Ustadz lagi ceramah, ada yang meroyok, ada yang mau berbuat nggak benar, nah kita ya nggak harus berani berjuang, ya nggak. Keroyok ramai-ramai itu kebukin biar bawa belur. Jangan diserahin sama polisi, aman dia. Gak apa-apa, kalau polisi dengerin saya ngomong. Ini jangan kita kiai udah benar ditangkap salah. Bila dia salah, bebas aman. Nah inilah yang terjadi saudara-saudara kalian. Ya mudah-mudahan sih tahun 2022 ini menjadi negara yang lebih baik. Ya, dari tahun 2021. Buat para habaibnya, kiainya, ulamanya, kita umat Islam di Indonesia, ya jangan lagi seperti tahun 2021. Saya mohon ya kepada oknum di atas, ya jangan memikirkan diri sendiri. Negara Indonesia bukan punya pribadi, negara Indonesia bukan punya golongan atau punya PDI yang sekarang berkuasa, bukan. Indonesia bukan punya pejabat, bukan punya aparat. Indonesia ini punya seluruh rakyat Indonesia. Kalau perang urusan tentara, begitu. Jangan tentara bicara agama, nggak ngerti lo. Agama urusannya
Ustaz, Habib, Kiai yang berbicara agama. Makanya kalau perang itu yang perang tentara, karena dia digaji sama dipakein baju sama dikasih makan sama Jadi kalau negara diserang, dia yang harus berani di depan untuk membela negara dan rakyat. Nah, Bapak polisi menegakkan hukum seadil-adilnya, apalagi Kapolri sekarang kan bagus. Jangan pincang di dalam menegakkan hukum, jangan cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mestinya tajam ke atas dulu, baru ke bawah sudah diginian. Kita nyolong semangka doang digebukin. Iya, nyolong ayam dirantek, digini-gini. Kita ini, giliran di atas itu miliar triliun dia korupsi. Orang-orang nggak tahu aja dia pada. Nah, pejabat dari mulai presiden sampai ke tingkat RT Hansip membangun bangsa dan negara. Bagaimana supaya rakyat ini sejahtera? Begitu, jangan sembako naik terus. Sembako naik terus boleh jadian, minyak naik, telur naik, terigu naik, beras naik, daging naik, cabai naik, bawang naik, aki-aki ikut naik juga boleh jadian. Ada yang aki-aki naik, ntar resepnya dari saya. Iya. Ya, orang laki itu kan nggak ada batas waktu. Orang laki bu, ini orang laki kalau jalan manggut gitu. Dan nenek-nenek jalannya geleng. Nah, dia sampai 45-50 selesai. Nah, selesai dia sudah habis. Kalau aki-aki sampai 75-80 masih manggut terus. Begitu ditanya, kok masih mau kawin? Mau. Manggut terus. Orang laki itu makin tua keladi, makin tua makin jadi. Paling enak jualan kembang. Jualan kembang banyak macemnya. Paling enak jadi wong lanang, makin tua banyak santannya. Sekarang saya mau tanya, nenek-nenek kawin sama perjaka bunting apa enggak? Agak dong, udah habis. Aki-aki kawin sama perawan bunting apa enggak? Bunting. Cuman kalau kepengen ya kayak ibu-ibu nggak mau ditinggal lagi sama suaminya, servisnya ditingkatkan, ampere dinaikin. Jangan ada uang abang sayang, nggak ada uang bak yang melayang. Jangan, ya nggak dirawat suami biar bener. Dari kalian, orang laki juga kalau punya bini kudu sayang, jangan pelit. Laki mau bini pelitnya 17 setan juga dia. Punya duit diselip-selipin di kaos kaki, sambil motor, di mobil, dititip sama orang. Jangan. Istri itu pajangan. Kalau bini cakep, laki ikut cakep. Makanya bini harus cakep. Kalau bini cakep, pakaiannya serasi, bajunya pas, semuanya ditanya bini siapa itu? Bininya Pak RW. Wah. Kan keren kalau gitu ya. Keren. Coba kalau bini jelek, daster somplak, lana robek, utang putus, pendidikannya 7. Ada yang nanya, ngecaprak di jalan bini siapa gitu? Bininya Hansip murun. Pantes Hansip. Sorry Hansip sono di laut. Ya namanya perempuan begitu memang dia. Dunia harus diperhatikan sudah sekalian. Dia mah masak aja juga gak enak, jangan dibilang gak enak, ditumpahin bisa sama dia. Udah bilang enak aja, orang ngerekam ya garam sendiri. Emang dia mah begitu dari sononya udah. Coba punya bini hitam, kita bilang lu hitam banget, dia ngadap. Coba bilang lu hitam juga, kulitnya bening begitu. Emang udah maunya begitu. Saudara-saudara, jelas wanita semua sama, ingin dicinta, ingin dimanja, butuh perhatian, butuh perlindungan dari orang yang paling tersayang.